Temanya menjadikan ibadah gaya hidup. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan aku mengasihi kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi gini ya teman-teman, ibadah itu bukan kegiatan setiap minggu, bukan di gereja. Kehidupan kita adalah ibadah. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Dimulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi gini, banyak orang tidak mengerti bahwa ibadah itu di gereja, terus di gereja kudus, di depan, di rumah tidak. Amin. Dimanapun kita berada, ibadah yang sejati adalah kehidupan kita, bilang kehidupan kita. Dimulai pikiran, perkataan, perbuatan, dan kehendak itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ketika kita bekerja menolong orang lain, belajar melayani atau menjaga hati, semua itu bisa menjadi bentuk ibadah. Semua itu bisa bentuk ibadah. Kenapa? Jika kita lakukan dengan kasih, dengan tulus kepada Tuhan. Jadi gini, kita mau menolong orang lain, terus melayani, menjaga hati, terus menjaga perasaan, itu juga ibadah. Amin. Ketulusan. Jadi ibadah itu bukan di gereja, pelayanan di mimbar, bukan. Pelayanan juga bukan hanya di mimbar. Pelayanan pun bisa di mana saja. Makanya bukan hanya kegiatan minggu saja, tetapi hidup dan pelayanan itu adalah ibadah. Pekerjaan adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah pelayanan. Makanya saya bilang, saya banyak pelayanan. Pelayanannya apa? Saya kerja menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Dasarkan dulu, ibadah itu bukan hanya kegiatan setiap hari, minggu saja di gereja, tapi seluruh hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah saling menolong, melayani, menjaga hati, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk dari ibadah, tetapi didasarkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Itu. Ada beberapa poin tentang ciri-ciri hidup yang menjadi ibadah. Ciri-ciri yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Yang pertama kita belajar hidup dalam ketaatan. Nah, Yohanes 14 ayat 15. Taat kepada firman Tuhan dan setiap keputusan. Artinya, kita harus taat kepada firman Tuhan. Hidup kita, gaya hidup kita seperti ibadah, kita harus taat dan melakukannya. Amin. Itu. Yang kedua, kita mau belajar menjaga kekudusan hidup. Artinya tidak kompromi dengan dosa, menjaga hati dan pikiran dan tindakan. Artinya seluruh hidup kita harus jaga. Hati pikiran kita letakkan kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kalau kalian masih mempunyai pikiran yang aneh, mohon maaf, bertobat. Amin. Karena kehidupan kita adalah ibadah. Selagi Tuhan masih ada, Tuhan kasih kesempatan bertobat. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, Kolose 3 ayat 23, melayani Tuhan dengan pekerjaan kita. Nah, kan saya bilang, ibadah itu adalah apa tadi? Pekerjaan. Jadi, pekerjaan kita adalah ibadah. Apapun yang kita kerjakan, ibadah. Amin. Itu yang ketiga, ada bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya jangan malas, semangat dalam pekerjaan. Amin. Yang keempat, menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, membantu, menguatkan, dan mengasihi tanpa pamrih. Nah, kata menjadi berkat itu banyak. Tapi kita mau belajar tentang menjadi berkat untuk orang lain ini, kita bicarakan tentang ibadah. Kenapa ibadah menjadi berkat? Kesaksian kita harus jadi berkat. Tindakan kita harus jadi berkat. Pikiran kita harus jadi berkat. Karakter kita harus jadi berkat. Makanya hati, pikiran, perasaan, kehendak itu tergantung pada Tuhan. Amin. Nah, yang kelima adalah memuliakan Tuhan dengan lewat karakter. Artinya gini teman, menghidupi buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nanti kalian baca.
Nah, kita semua adalah anak Tuhan. Kita mau ibadah. Gaya hidup kita apa? Gaya hidup orang Kristen yang beribadah. Nah, dimulai dari pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita adalah ibadah. Amin. Nah, mengapa penting menjadikan ibadah gaya hidup? Yang pertama kita mau belajar. Karena Tuhan tidak hanya mencari penyembahan di tempat, tetapi kita cari, Tuhan cari orang-orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah Tuhan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Seluruh hidup kita harus menyembah, amin, di dalam Roh Kudus, amin. Kita harus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi gini ya, bukan penyembahan yang lain, tapi penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Benar Esra? Di dalam diri kamu ada Roh Kudus. Amin. Itu yang pertama. Karena Tuhan tidak hanya mencari penyembahan di tempat ini, tapi dia mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita mau belajar adalah karena dunia tidak melihat Kristus hidup dalam kita. Karena dunia perlu melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Amin. Kalau lihat Kristus di dalam hidup kita, apa yang kita harus lakukan? Kita harus percaya bahwa Yesus itu telah hadir. Amin. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pas lihat Yesus di dalam hidup kita, Matius 5 ayat 16. Karena hidup yang beribadah memancarkan terang bagi orang lain. Nah, artinya terang ini kita harus menjadi berkat, garam dan terang dunia. Kalau hidup kita sekedar rutinitas ibadah, pelayanan, mohon maaf, gak usah, oke? Jadi gayakan hidup ibadah itu dari pribadi kita, motivasi kita, oke?